Meneruskan pengajian kita, kitab Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Qadra ma baqiya min umrika hadzal yawm fahasbu tahayya lil akhirati tahdab limaji'i malakil maut, ya. Qadra ma baqiya min umrik. Jadi bahasa kita itu sampai malam ini hidup itu tinggal jalanin sisa sebenarnya. Karena kematian itu amat dekat dengan kita. Jadi kita nih hidup sampai malam ini, mau yang udah tua, mau yang masih muda, itu sebenarnya kita itu hanya diberikan beberapa saat oleh Allah, dan di depan kita itu sebuah kematian. Nah maka selagi Allah berikan kesempatan kita ini masih hidup di dunia ini, maka tahayya, persiapkan untuk akhirat, persiapkan untuk menghadapi malaikat maut. Gitu. Nah, hal ini bisa hadir di hati kita itu kalau kita sering-sering ingat mati. Sering-sering ingetin mati. Coba bayangin ya, wa ma'amru sa'ati illa kalamhil basar. Subhanahu wa ta'ala yaqul, bahwa urusan mati itu, amru sa'ah, itu seperti lebih cepat daripada kedipan mata. Kita ulangi, jangan kira karena kita ini masih kelihatannya sehat, masih muda, nggak ada penyakit apa, terus kita kayaknya jauh memati. Itu, kalau itu sering-sering di pikiran kita, ini sebenarnya akan merusak tatanan kita, Pak. Merusak kesungguhan kita untuk bisa melakukan sesuatu yang baik buat akhirat kita. Karena kita terus akan dibuat lalai. Ntar juga masih ada. Tapi kalau orang yang pikirannya nanti nih habis Isya saya mati, dari jam ini sampai Isya itu nggak akan sedikit pun dibuang untuk hal-hal yang nggak baik. Yang dosa udah pasti akan ditinggalkan, yang taat itu pasti akan dilakukan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita nyangkanya masih sehat aja, masih muda, dan kita terus berhayal, oh udah ini masih hidup kayaknya sampai besok juga. Artinya banyak hal-hal yang memang sebenarnya harus kita lakukan malam ini itu kita tinggalkan, kita lalaikan. Mengingat besok masih ada, besok aja. Ternyata besok juga udah enggak. Ya qadra ma qad baqiya min umrikal hadzal yaum. Nah, ini kesempatan buat kita. Nah, hadirkan kalau kita mau mati. Berarti kan nggak boleh macam-macam. Dan saat itu langsung sudah terisi bahwa ya Allah, dosa saya banyak banget, kalau saya mati gimana ini ya Allah. Dosa saya terhadap diri, dosa saya terhadap orang lain, ya Allah. Terus dia akan tidak berhenti istighfar dan minta ampun. Dan apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Maka sembahyang orang yang ingat mati atau sembahyang orang yang pengen mati dengan sembahyang orang yang menganggap dirinya akan panjang umur itu beda. Nah, kita ini di mana? Kita ini apakah orang yang memang ibadah kita ini orang yang memang akan mati atau menganggap mati ini masih lama? Ciri orang yang punya pikiran begitu, itu kalau sholat pengennya buru-buru. Jadi nggak teresap sedikit pun dari takbiratul ihram sampai salam. Pengennya cepat kelar mulu. Tapi kalau orang yang ingat mati, yang dia yakini bahwa ini mungkin sholat terakhir, itu dia pelanin, Pak. Bukan dia pelanin karena memang sengaja-ngaja pelan, tapi dia berusaha. Seluruh gerakan sholat yang Allah perintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi, ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan bisa dihadirkan semuanya jiwanya untuk ibadah tersebut. Allah, alhamdulillah. Takut. Kira-kira kita ada yang mana? Ada di mana? Nah, ini penting, Pak. Siapin, Pak. Tahdab limaji malakil maut, dan untuk menghadapi malaikat maut. Ayo Pak, ini pasti Pak, ini kita bukan lagi janji Pak, bukan lagi cerita dongeng, ini pasti kita bakal mati. Ayo. Gimana kalau mati ini ya Allah? Gimana nanti kalau malaikat maut sampai ya Allah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berarti mulai memperbagus, kemudian menyempurnakan amalan-amalan yang bisa kita bawa dari kebaikan-kebaikan. Nah, ini kesempatan Pak, kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, maknanya kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat. Karena dunia ini itu daru amal. Dunia ini adalah tempatnya berbuat, bukan tempat balasan. Jadi dunia ini adalah darul amal, tempatnya berbuat. La jaza, bukan tempatnya balasan. Wal akhirah darul jaza la amal. Kalau akhirat, kalau udah mati, ruh sudah terpisah dari badan, itu sudah masuk ke alam jaza atau tempatnya pembalasan dan tidak ada amal. Ayo. Maka sekarang Pak waktunya. Bapak, abang-abang, ibu-ibu tasbih itu ada hitungannya dari Allah. Nggak dibalas di dunia. Memang dunia ini bukan tempat balasan. Nanti di akhirat. Bapak baca Al-Quran, ibu baca Al-Quran, abang-abang baca Al-Quran. Nggak dibalas sama Allah di dunia ini. Karena memang waktunya berbuat. Jazanya kapan? Nanti. Nah, kita sadarkan diri kita, saya ini di mana sebenarnya? Di akhirat atau di dunia? Saya di dunia, maka lakukan sebaik-baik mungkin. Sebaik-baik mungkin. Untuk apa? Untuk mendapatkan balasan yang baik. Nah, balasan di sana itu nanti tergantung amal kita dalam kehidupan dunia. Nah, kalau yang amalnya banyak, tercatat, itu adalah keburukan-keburukan, nah, maka balasannya keburukan. Tapi kalau amalnya terus dia persiapkan yang baik, ikhlas karena Allah sesuai dengan aturan-aturan, maka balasannya pun demikian. Ya, jadi jangan berharap setiap kita melakukan perbuatan baik, itu Allah berikan balasan di dunia. Jangan. Karena banyak juga ya saudara-saudara kita itu kadang-kadang udah sholat malam rajin, ya, puasanya rajin, tapi kehidupannya masih seperti itu. Kadang-kadang suka, saya ini sholat saya udah rajin sebenarnya, puasa udah rajin, baca Quran udah rajin, kok hidup saya masih kayak begini aja. Nah, itu yang keliru, yang salah. Karena dunia ini adalah tempatnya amal, bukan balasan. Balasannya nanti. Balasannya nanti. Atau kita sering berkomentar bahwa ya Allah dia kesian banget, itu udah rajin banget ibadah, kok hidupnya masih kayak begitu ya. Susah sama kerjaan, susah sama duit, susah sama makan. Ingat Pak, dia berbuat baik, dia banyak melakukan kebaikan, itu balasannya nanti. Balasannya nanti kelak di akhirat. Ya, sekarang waktunya berbuat. Makanya waktunya berbuat. Ya, sadarkan diri kita. Sekarang waktunya saya kerja, waktunya saya berbuat. Jangan terus kita diselimuti oleh kelalaian, ya. Dininabobokan dengan keindahan dunia ini sehingga kita ngerasa ya udahlah santai aja. Sampai pada akhirnya hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idahum mublisun. Sampai terus kita lalainya. Waktunya sampai, dijemput oleh malaikat maut, kita sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, saat itu kita akan
nauzubillahi min zalik, akan ingin melakukan apa saja. Tapi ingat kata Allah, dunia itu tempatnya berbuat. Aku kasih kesempatan kepada kalian, tapi kalian tidak gunakan dengan baik. Sekarang sudah waktunya pembalasan. Maka nggak ada sedikit pun amal yang kalian minta yang akan dituruti dalam kehidupan akhirat. Nah sekarang kalau mau capek, Pak. Sekarang kalau mau capek. Capek dah. Dan jangan terima balasan, karena dunia ini ingat bukan tempat balasan. Balasannya nanti. Ya. Jangan karena baru bisa puasa sebulan berturut-turut langsung kok kehidupan saya kagak berubah. Ya itulah kadang-kadang pengertian yang keliru. Kita ini ditekankan untuk ibadah, diserukan untuk ibadah, tapi diberikan iming-iming oleh dunia. Gitu. Dah, sholatlah malam, insya Allah nggak akan susah hidup lu. Artinya saat itu kita punya pikiran yang rajin sholat malam itu nggak bakal susah. Nah, itu kan keliru. Nggak bakal harta lu sedikit, pasti banyak, pasti kaya lu. Ah itu kan repot. Kalau janji Allah pasti benar yang disampaikan oleh Rasul. Tapi kalau obsesi kita atau pikiran kita saat melakukan seluruh ibadah dan kita akan mendapatkan balasan yang baik, nah itu yang keliru. Ya. Jadi amal seluruh yang Allah perintahkan dikerjakan, ya itu tidak lain adalah buat bekal kita. Balasannya nanti di akhirat. Balasannya di akhirat. Ya lihat saja junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu ala alihi wa ala alihi wa sahbihi. Apa yang kurang dari Rasulullah? Tahajudnya, zikirnya. Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang. Akhlaknya nggak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang Rasulullah. Apakah terus Rasulullah mendapatkan harta yang banyak itu? Apakah Rasulullah kemudian terhalang dari ujian-ujian dan cobaan hidup? Makin gede ujiannya Rasulullah. Nah kita ibadahnya belum seberapa, tahu-tahu dikasih musibah, langsung nengok ke langit. Ya Allah, Allah kok tega amat ya. Terus dia ngomong, saya kan udah sembahyang ya Allah. Ya Allah. Saya udah sembahyang, saya udah sedekah ya Allah. Kan saya udah baca Quran, kan saya udah kan. La ilaha illallah Muhammadur astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah. Minta ampun Pak kita, banyak Pak kesalahan kita Pak. Nah ini yang harus kita siapkan sebelum semuanya terlambat. Ya Pak. Jadi kalau ngomong kayak begini tuh kita ngomong sama diri sendiri Pak. Ya saya juga pribadi yang di sini nih, yang di depan ngomong sama diri sendiri Pak. Kita bakalan mati. Maka orang yang punya kepikiran bakalan mati itu, dia akan usahakan sekuat mungkin melakukan yang terbaik. Dia akan berusaha sekuat mungkin untuk menghilangkan noda-noda dosa-dosa yang dilakukan terhadap Allah, dirinya, atau terhadap orang lain. Itu akan terus dia sesali, Pak. Ya. Bangun Pak. Waktunya bangun dan sadar waktunya berbuat. Enak mentar Pak. Enaknya ntar. Ya sekarang bagaimana enak Pak? Kita makan durian saja enak itu 15 menit. Di perutnya udah nggak enak. Itulah dunia Pak. Di sono enak terus Pak. Mau pilih mana? Wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kita tuh lebih memprioritaskan mendahulukan kehidupan dunia. Pokoknya dunia. Padahal kenikmatan yang kita rasakan, yang kita cari di dunia pun itu sifatnya nggak lama sebenarnya, nggak lama. Bukan sebenarnya, memang kenyataannya kayak gitu. Ayo siapa di antara kita ini orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa merasakan kebahagiaannya itu berturut-turut dalam seminggu? Happy aja dalam seminggu? Enggak Pak. 2 hari senang, 2 hari gelisah, 2 hari galau, 2 hari sedih. Benar nggak? Ini rata Pak. Yang kaya, yang miskin dalam hidup kayak begitu.
Nah itu sebenarnya kan nasihat penting luar biasa dari Allah bahwa kalian ini sadar bahwa kalian hidup di dunia dan itu sifatnya sementara banget dan sebentar banget. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ketahuilah akhirat itu khairun, lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau bapak-bapak makan lontong, kue lontong apa ini? Kue pisang, itu paling enaknya 5 menit, 10 menit, masuk di perut, rada magel kan? Itu kan? Bener gak? Mulai sudah nggak ada enaknya lagi kan? Sebentar banget Pak, kenikmatan dunia itu sebentar banget. Tapi ke akhirat, khairu wa lebih baik dan kekal. Maknanya Bapak nggak akan pernah sedih, Ibu nggak akan pernah galau, gelisah, nggak akan pernah sakit, nggak akan pernah kurang, nggak akan pernah ada sifat-sifat yang sering kita alami dalam kehidupan dunia ini. Bahagia. Apa kapan bahagianya? Selama begitu aja milihnya Pak. Makanya kalau susah-susah dikit, udahlah nanti di akhirat aja. Yang penting sekarang jalanin hidup, kumpulin amal, kuatin sabar, minta perlindungan Allah dan minta bimbingan Allah. Kelar, hati lega lagi. Apakah kurang pelajaran yang Allah berikan kepada kita tentang manusia-manusia yang menjadikan dunia ini adalah sebagai surga seakan-akan mereka abadi? Apakah kurang pelajaran yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran? Atau yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lewat ayat-ayat kauniyahnya, lewat kejadian fenomena alam. Ya Allah, dia orang tuh kaya banget, kuasa banget. Kan kita suka lewat tuh Pak, mau arah rumah kita, ini rumah udah tua, dulu mah cakep banget, ya Allah ini dulu yang punya orang kaya, tapi sekarang udah meninggal. Dulu mah seluruh pojokan itu ada lampu, sekarang lampu depannya udah mati. Seharusnya itu jadiin pelajaran Pak, itulah dunia Pak. Dulu dia jaya banget, 10 tahun kemari hancur sudah Pak, udah meninggal, hartanya ditinggal itu. Ke situ apa Pak? Jadinya kita mikirnya, oh iya ya, saya juga bakalan begitu. Kita juga bakalan. Limaji malakil maut, ya untuk menghadapi malaikat maut. Ya, kalau udah malaikat maut datang Pak, udah nggak bisa. Kalau kita sudah diperlihatkan oleh Allah, ya, bentuk asli malaikat maut, udah kelar Pak. La yastakhiruna sa'ata wa la malaikat itu hanya ngitung detik Pak, agar sesuai dengan ketetapan Allah bahwa dia meninggal jam segini, menit segini, detik segini. Itu nungguin. Dan saat itu Allah sudah bukakan mata kita. Mata kita tuh tajam mandangnya. Ke siapa? Ke malaikat maut. Cuman kita nggak dikasih dengar oleh Allah tentang teriakan orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Ditutup oleh Allah. Kalau bisa teriak-teriak Pak. Nauzubillahi min zalik, apalagi orang-orang kafir yang dia nggak mau keluar dari kehidupan dunia ini karena mereka menganggap dunia ini adalah kehidupan surganya. Dia nggak mau keluar. Teriaknya luar biasa. Dan ini akan kita alami. Kapan itu Ustadz kita alami? Sedekat mungkin Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Lebih cepat daripada kedipan mata. Ayo. Kalau kita lagi ngomongin orang, sering ngomongin orang, tahu-tahu, ayo, gimana? Di sini Pak, jadinya kita mata kita. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Ya, ini salah satu khutbah terakhir yang disampaikan Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu.
fa inni uhibbullaha fa inni uhibbu liqa'ahu fa ahabballahu liqa'i. Aku suka ketemu Allah, maka Allah akan suka. Siapa di antara kita yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemu kita. Bagaimana tanda kita senang ketemu Allah? Setiap hari kita siapin. Itu tandanya kita suka ketemu Allah. Kita kepengen ketemu Allah. Ah beneran dikit ini sholatnya, kalau kagak bener aku gimana ntar ketemu Allah. Kan kita suka gitu kan. Ah jangan dosa, aku takut ketemu Allah, ntar kalau gue mati ketemu Allah gimana. Itu namanya orang yang siap ketemu Allah. Yang suka ketemu Allah, maka ahabballahu liqa'ahu, maka Allah itu akan suka ketemu dia. Dan nggak akan pernah suka ketemu sama Allah kalau orang yang hidupnya itu nggak mau dalam dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak bakal mau ketemu Allah. Sholat yang enggak, ibadah yang enggak, taat yang enggak, tunduk enggak. Yang ada diikutin hawa nafsu dan setannya, ya selesai. Maka orang mukmin dipastikan dia selalu ingin ketemu Allah. Maka Allah akan terima dia. Orang kafir, na'udzubillahi min dzalik. Orang munafik, na'udzubillahi min dzalik. Orang yang terus menjadikan kehidupan dunia ini adalah kehidupan surganya, dia nggak akan pernah mau bertemu Allah. Nggak akan mau. Maka orang yang tidak mau ketemu Allah, Allah juga nggak mau ketemu dia. Nah kalau Allah nggak kepengen ketemu kita, kemudian kita terus panjang umur, aman kita kan? Bener nggak? Ya aman. Ini kan nggak. Ada ketetapan Allah yang nggak bisa dirubah. Kamu bakalan mati. Harus itu, nggak boleh. Ketentuan itu sudah dipatenkan oleh Allah dan tidak ada perubahan. Sementara kamu ini nggak pengen ketemu Allah, ya Allah nggak pengen ketemu engkau. Maknanya apa? Dia tetap mati, tapi setelah itu Allah akan biarkan dan Allah akan lupakan orang tersebut. Sampai kapan? Sampai ke neraka jahanam. Ya orang udah dilupain nama yang maha kuasa, repot Pak. Dilupain oleh zat yang maha kuasa, yang maha sayang, yang maha kasih, yang maha murah, yang maha pemberi segalanya, yang maha kuasa, yang memiliki segalanya. Rabbil alamin, maliki yaumiddin, ar-rahmanir rahim, hayyu qayyum, yang memiliki segalanya. Udah nggak kenal sama kita, udah ngelupain kita, udah nggak mau ketemu kita. Kelar nggak kira-kira? Wahum fi adzabin daim. Mereka akan terus mendapatkan siksa sepanjang-panjangnya. Nauzubillahi min. Nah kita ini jangan kayak orang kafir, nauzubillah. Harus jadi orang yang setiap hari ya dia takut sama Allah, yang setiap hari dia ingin ketemu Allah, yang setiap hari dia panjatkan harapan dan doanya kepada Allah, yang setiap hari ya dia lakukan segalanya hanya untuk Allah. Itu namanya orang pengen ketemu sama Allah, Pak. Ya malaikat enak, Pak. Jadi nungguin orang mukmin itu, malaikat juga nggak begitu repot-repot. Ini mukmin, ya mukmin. Sudah tinggal ditungguin waktunya. Teng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, habis. Tapi enak, malaikat nggak perlu kerja bakti, nggak perlu ngeluarin tenaga bahasa kitanya. Kenapa? Ya orang kayak air yang keluar dari ketel. Keluar nih, kalau kita nuang air itu kan gitu kan, keluarnya lancar gitu. Itulah ruh orang mukmin. Karena dia pengen ketemu Allah, maka Allah juga pengen ketemu dia. Nah, kalau setiap harinya otaknya joran pancing mulu, aduh berat juga nih Bang. Makanya kita ini pasti bertemu Allah, dan pastinya akan bertemu Allah pastinya. Dan bagaimana kita bisa menciptakan diri kita ini, setiap hari kita bisa ketemu sama Allah, kita ngadu, kita minta sama Allah. Itu bisa banget, dan itu udah disiapkan medianya oleh Allah, yaitu sholat. Allah nunduk, ya Allah
Saya kalau enggak Engkau yang nolong, ya Allah, siapa yang nolong? Ya Allah, kalau bukan Engkau yang maha kasih sayang, yang ngampunin dosa saya, siapa ya Allah? Enggak ada. Kalau bukan Engkau yang peduli kepada aku, siapa ya Allah? Itu kan di dalam sholat kayak gitu, Pak. Setiap kali kita ngomong kayak begitu. Makanya kalau orang punya kebiasaan dia sholat terus, ya Allah udah, Allah akan kenal dia, Allah akan lihat dia. Makanya hadirkan itu dalam diri kita dan kemudian lakukan sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada level itu, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini omongan bukan hanya sekedar diresap dan kemudian kita menunggu keajaiban sehingga kita mendapatkan hal itu. Enggak, Pak, semuanya. Nggak ada instan-instan begitu, Pak. Semuanya dibutuhkan sebuah usaha. Semua dibutuhkan sebuah pengorbanan. Ya, semua dibutuhkan, Pak. Mau sholat khusyuk aja itu nggak bisa, Pak, kalau kita nggak berjuang. Nggak ngelawan keinginan nafsu kita. Nah, contoh orang sholat itu kepengennya, nafsunya itu pengen cepat bebas dia. Saat kita kepengen sholat yang khusyuk, sholat yang benar, sholat yang benar-benar kita ngerasain bahwa ini adalah sholat yang luar biasa, ya itu kan berarti harus ada perlawanan. Perlawanan diri kita terhadap nafsu kita yang kepengen cepat. Maka kita tahan, nggak mau gue cepat, gue pengen benar. Untuk awal-awal kita pasti berantem, Pak, dengan nafsu kita. Jadi bukannya kita fokus kepada bacaan kita sholat tersebut, kita berantem. Enggak, gue mau bener. Artinya capek, Pak. Enggak enak. Terus kita lakukan. Makanya kan ustadz-ustadz tuh, guru-guru sering bilang, gimana sih kiat kita biar khusyuk? Nanti caranya, itu udah cara, Pak. Artinya udah model cara. Caranya, pahamin apa yang kita baca. Khusyukan. Itu. Tapi awal dari itu, sebelumnya, itu ada sebuah pengorbanan dulu dari diri kita. Gue pengen khusyuk. Gak bisa kalau kita nunggu. Ntar juga Allah kasih. Enggak ya. Harus ada sebuah usaha yang kuat. Idza ja'al bala'i min Allah azza wa jalla wallahu ta'ala a'lamu bisawab.